Untuk terdakwa Muhammad Hatta, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 885 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 886 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 887 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 982 sampai dengan nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 985 sampai dengan nomor urut 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono: 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMUM selaku Hakim Ketua. Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMUM selaku Hakim Ketua, Faisal Henry SMH dan Hakim ad hoc Dr. Ida Ayu Mustikawati SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniarti SMH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono didampingi oleh masing-masing tim penasihat hukum para terdakwa tersebut. Ya. Demikian sudah sama-sama kita mendengar putusan Majelis Hakim berdasarkan musyawarah. Ya, atas putusan ini saudara terdakwa, ya, tim penasihat hukum terdakwa dan tim penuntut umum KPK mempunyai hak yang sama untuk menyatakan sikap. Ya, apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum atau mempelajari putusan dalam waktu 7 hari dengan berpikir-pikir selama 7 hari sambil mempelajari berkas perkara dan menyatakan sikap. Silakan, itu adalah hak saudara masing-masing dan kami memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk berkonsultasi kepada tim penasihat hukum masing-masing untuk menyatakan sikap apakah menerima putusan, menolak atau menyatakan pikir-pikir. Silakan, Pak.